Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ropilando Saputra, NPM 2021020304. Saya di sini membawa ketiga rekan teman saya yang bernama Niko Johanna Putri Ayuwaningsih dan Febrizio Sandi. Kami dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia dan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baiklah, kita langsung ke materi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam konteks masyarakat internasional, penegakan hak asasi manusia merupakan unsur penting untuk mewujudkan sebuah negara yang berkeadaban. Demokrasi dan HAM ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang saling menopang satu sama lain. Jika dua unsur ini berjalan dengan baik, pada akhirnya akan lahir masyarakat madani yang demokratis, egaliter, dan peduli terhadap HAM. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan sifatnya universal, bukan partikular atau terbatas. Karena HAM itu sendiri bersifat kodrati yang berasal dari Tuhan. Penegakan HAM harus dengan serius dan komprehensif, yakni baik dalam tataran nasional maupun internasional, untuk mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik. Maka harus ada toleransi kemanusiaan, menghargai dan menghormati sesama manusia. Tidak ada lagi penindasan terhadap suku, bangsa, ras, dan antar golongan. Tidak ada alasan dengan atas nama penindasan terhadap manusia. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi, memang penerapan nilai-nilai kemanusiaan adalah hal mutlak sebagai manusia yang mencita-citakan peradaban. Barat yang berlandaskan humanisme antroposentris dan Timur identik dengan humanisme teosentris dalam penegakan HAM. Hal itu tidak menjadi penghalang dan masalah dalam penerapan nilai-nilai kemanusiaan di dalam masyarakat internasional. Bab 2, pembahasan. Pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Adapun menurut para ahli seperti John Locke mengatakan HAM adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan yang sifatnya kodrati. HAM, hak asasi manusia, muncul dari keyakinan manusia itu sendiri, bahwa hanya semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Jadi, dalam konsep keadilan dan untuk menyongsong peradaban umat manusia, haruslah HAM diberlakukan secara universal. Artinya, dimanapun, kapanpun, dan negara apapun harus menjunjung tinggi HAM dalam konteks regional, nasional, dan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Perkembangan pemikiran HAM di Eropa. Berbicara mengenai keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam natural law yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. 1. Perkembangan HAM di Eropa. 1. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948, wacana awal HAM di Eropa diawali dengan lahirnya Magna Carta. Telah menghilang hak absolut raja yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum tetapi tidak terkait dengan peraturan yang mereka buat menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Lahirnya Magna Carta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterkaitan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Carta yang menyatakan bahwa para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 4 abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Inggris. Pada masa itu pula muncul istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu selanjutnya. Menurut Bill of Rights, atas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi. Karena tempat hak persamaan, maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Untuk mewujudkannya, maka lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan selanjutnya Amerika. Kontrak sosial J.J. Rousseau. Kontrak sosial adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Trias politica Montesquieu. Trias politica adalah teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam 3 komponen: eksekutif, parlemen, legislatif, dan kekuasaan peradilan, yudikatif. Hukum kodrati John Locke. Teori hukum kodrati adalah teori yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan oleh negara. Hak-hak dasar persamaan dan kebebasan Thomas Jefferson. Hak-hak dasar persamaan dan kebebasan adalah teori yang mengatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan merdeka. Pada 1789 lahir Deklarasi Prancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana 4 hak kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, hak bebas dari kemiskinan, dan hak bebas dari rasa takut. 3 tahun kemudian muncul Deklarasi Philadelphia 1944 yang memuat tentang pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Juwana dari kelompok 6 dengan materi HAM akan melanjutkan presentasi dari saudara Novel Papiando Saputra. Baiklah, presentasi akan saya mulai. Materinya masih tentang perkembangan HAM di kawasan Eropa. Sekarang, menurut Deklarasi Universal HAM atau yang dikenal dengan DUHAN, terdapat 5 jenis hak azazi yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal atau hak jaminan keputusan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum,
hak sipil dan hak politik, hak substansi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut pasal 3 ayat 21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik meliputi hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan dan perhabatan, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukum yang kejam, serta hak-hak yang mengenai hal tersebut. Adapun hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, hak untuk bergabung dengan serikat-serikat buruh, hak atas istirahat, dan hak-hak lainnya. Setelah itu ada Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 yang menyatakan secara garis besar perkembangan pemikiran tentang HAM dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, HAM diartikan sebagai pusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak hanya pada bidang yuridis seperti yang dikampanyekan generasi pertama, tapi juga menyerukan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga berbeda, generasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM antara hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan hukum. Generasi terakhir atau generasi 4 ditandai dengan lahirnya pemikiran HAM yang dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang dikenal dengan Declaration of Basic Duties of Asia People and Government. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia. Dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada tahun 1908 sampai tahun 1945, periode sebelum kemerdekaan, tahun 1945 sampai tahun 1950, periode setelah kemerdekaan, dan periode 1950 sampai tahun 1959. Yang pertama, sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang menuntut kebebasan berpikir, bertindak, dan hidup dalam perdamaian. Kemudian Serikat Islam yang dipelopori oleh kaum santri seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz yang menekan pada usaha-usaha penghidupan yang layak tanpa diskriminasi sosial. Partai Komunis Indonesia yang berlandasan pada Marxisme yang condong pada hak-hak bersifat sosial dan perubahan alat-alat produksi. Pemikiran HAM di Indonesia juga timbul dari perdebatan pada Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI antara Soekarno dan Supomo. Juga di satu pihak Muhammad Hatta dan Muhammad Ali di pihak yang lain. Perdebatan ini membahas tentang persamaan di muka hukum, hak atas penghidupan yang layak dan untuk memeluk agama percaya masing-masing, hak bersikap dan berkumpul, dan hak mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan. Semua itu telah diselesaikan dengan bingkai kompromitis. Periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950, pada awal kemerdekaan kita masih bergulir pada dialektika pemikiran bagaimana kita mampu merasakan kemerdekaan 100%. Kebebasan mengumumkan pendapat di muka umum, komitmen terhadap HAM pada awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam maklumat Presiden tanggal 1 November tahun 1945 yang menyatakan sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum. Bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat dari pemilihan itu, pemerintah akan berganti dan undang UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak. Periode tahun 1950 sampai tahun 1959, periode ini dikenal dengan masa demokrasi parlementer. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia pada masa ini tercermin pada 5 indikator HAM, yaitu pertama, munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi; kedua, adanya kebebasan pers; ketiga, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis; keempat, kontrol parlemen atas eksekutif;
Dan kelima, perdebatan HAM secara bebas dan demokratis. Berbagai partai politik yang berbeda haluan dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD 1945. Bahkan diusulkan supaya keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Tercatat pada periode ini Indonesia meratifikasi 2 konvensi internasional HAM, yaitu pertama Konvensi Genua pada tahun 1949 yang mencakup perlindungan hak bagi korban perang dan perlindungan sipil di waktu perang. Kedua, Konvensi tentang hak politik perempuan yang mencakup hak perempuan untuk menempati jabatan publik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh saudara Putri Ayu. Putri Ayu, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Niko Juwana. Periode pasca Orde Baru tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rejim militer di Indonesia dan datangnya era demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah 30 tahun lebih terpasung di bawah rejim otoriter, pada tahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang pada kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menyusul berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mulai dilakukan kelompok reformasi dengan membuat perundang-undangan yang menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan ketatanegaraan serta kemasyarakatan. Tak kalah penting dari perubahan perundang-undangan, pemerintah di era reformasi ini juga melakukan ratifikasi terhadap instrumen hak asasi manusia internasional untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia mulai mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah era reformasi akan penegakan hak asasi manusia. Sejumlah hak asasi manusia juga diratifikasi, diantaranya Konvensi Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam, Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi, Konvensi tentang penghapusan kerja paksa, Konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, serta Konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. D. Hak asasi manusia antara universalitas dan relativitas. Sekalipun substansi hak asasi manusia bersifat universal, mengingat sifatnya sebagai pemberian Tuhan, dunia tidak pernah sepi dari perdebatan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Hampir semua negara sepakat dengan konsep universal hak asasi manusia, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan hak asasi manusia. Hal demikian kerap kali disebut dengan istilah wacana universalitas dan lokalitas atau partikularitas hak asasi manusia. Partikularitas hak asasi manusia terkait dengan kekhususannya yang dimiliki suatu negara atau kelompok sehingga tidak sepenuhnya dalam melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Kekhususan tersebut bisa saja bersumber pada nilai budaya, agama, dan tradisi setempat. Misalnya, hidup serumah tanpa ikatan nikah atau kumpul kebo, atau berciuman di muka umum. Dalam perspektif budaya lokal suatu negara, keduanya dipandang sebagai praktik yang mengganggu adat kesusilaan setempat, bahkan bisa dikenakan sanksi hukum. Hal serupa dapat dianalogikan pada masalah prinsip kebebasan beragama bagi setiap orang yang dijamin oleh hak asasi manusia. Namun, prinsip universal kebebasan keyakinan ini seringkali digugurkan oleh pandangan keyakinan suatu komunitas agama yang mengajarkan agamanya kepada keluarga dan anggota kelompoknya sebagai bagian dari pelaksanaan dan ajaran agama yang diyakininya. Perdebatan antara universalitas dan partikular hak asasi manusia tercermin dalam dua teori yang saling berlawanan, teori relativisme kultural dan teori universalitas hak asasi manusia. Teori relativisme kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Para penganut teori ini berpendapat bahwa
Tidak ada hak yang universal, semua tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Hak-hak dasar bisa diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-praktik sosial. Oleh karenanya, ketika berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka HAM harus dikontekstualisasikan sehingga nilai-nilai moral hak asasi manusia bersifat lokal dan spesifik dan hanya berlaku khusus pada suatu negara, tidak pada negara lain. Para penganut relativisme kultural yang mendukung kontekstualisasi hak asasi manusia cenderung melihat universalitas hak asasi manusia sebagai imperialisme kebudayaan barat. Hak asasi sebagaimana ditetapkan dalam DUHAM dipandang sebagai produk politis barat sehingga tak bisa diterapkan secara universal. Keengganan untuk menerapkan DUHAM secara menyeluruh juga didukung oleh dalih pembelaan terhadap pluralitas dengan dasar bahwa kemerdekaan pertama-tama berarti kemerdekaan untuk berbeda, sehingga penyeragaman hak asasi manusia dipandang sebagai perampasan kemerdekaan itu sendiri. Di sisi lain, kelompok kedua, universalitas hak asasi manusia, yang berpegang pada teori radikal universalitas hak asasi manusia, berargumen bahwa perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi hak asasi manusia. Perbedaan pengalaman historis dan sistem nilai tidak meniscayakan hak asasi manusia dipahami secara berbeda dan ditetapkan secara berbeda pula dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Menurut teori ini, semua nilai termasuk nilai-nilai hak asasi manusia adalah bersifat universal, yang tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Kelompok ini menganggap hanya ada satu paket pemahaman mengenai hak asasi manusia, bahwa nilai-nilai hak asasi manusia berlaku sama dimanapun dan kapanpun serta dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia berlaku universal. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Febri Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan HAM. Islam dan HAM. HAM merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir. Karena itu, HAM sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara, kebebasan secara eksistensial tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Oleh Islam, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan kepada mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Lalu, setelah itu, menurut Jumana Syahata, ada dua pandangan mengenai HAM dalam Islam, pandangan kaum relativis dan kaum universalis. Kaum relativis mengatakan bahwa HAM dan Islam adalah perdebatan kultural yang tidak pernah berhenti. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa HAM lahir dari peradaban barat yang dipengaruhi keinginan menghapus imperialisme era Imperium Kristen saat itu. Inilah beberapa orang yang mengatakan bahwa HAM tidak bisa diberlakukan di negara-negara Islam di mana kepatuhan seseorang kepada aturan dan nilai-nilai keluarganya menjadi barometer yang sangat penting bagi penilaian di mata masyarakat sekitarnya.
Ini jelas berbeda dengan asas liberalisme dan individualisme yang membebaskan seseorang untuk memilih jalan hidupnya, sekalipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sakral dalam keluarganya. Sebaliknya, kaum universalis mengatakan bahwa Islam seharusnya menjadi bagian yang aktif dalam perdebatan mengenai penerapan nilai-nilai HAM ini, karena HAM bukanlah dibentuk berdasarkan hasil pemikiran barat saja ataupun untuk kalangan khusus saja, tapi juga untuk seluruh penghuni bumi, termasuk di dalamnya adalah umat Islam. Universalitas nilai-nilai HAM ini sebenarnya telah menjadi pernyataan resmi dalam Deklarasi Universal tentang Islam, yang mengatakan a common standard of achievement for all people and all nations. Islam juga agama yang terus memperjuangkan kesamaan dan keadilan, tapi memang keadilan akan berarti tidak sama, karena keadilan itu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya dan porsinya. Tapi bagaimanapun, hukum Islam yang demikian sangatlah minim dibanding dengan hukum-hukum yang memiliki kesamaan dengan prinsip HAM. Oleh karenanya, yang terpenting adalah bagaimana memadukan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam deklarasi HAM dengan tetap menghormati kultur-kultur keagamaan. Oleh karena itu, Abdullah An-Naim berpendapat perlu adanya rejuvenasi atau redefinisi nilai-nilai Islam dalam konteks HAM untuk merukunkan konflik yang seharusnya dapat dipersatukan ini. Memang sulit menyatukan hukum syariah dengan prinsip HAM, khususnya ketika membahas tentang hak kebebasan perempuan. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin, karena Islam adalah agama yang malah memberikan wewenang kepada kaum perempuan yang itu tidak didapatkannya saat Islam belum datang di Jazirah Arab. Bahkan melalui Islam, perempuan mendapatkan perlindungan saat pernikahan melalui kontrak pranikah dan juga keharusan suami memberikan nafkah kepada istri, dan tidak berlaku sebaliknya. Tidak hanya itu, Islam sebenarnya juga memberikan kebebasan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hak berpolitik dan melakukan kegiatan sosial. Hal ini persis dengan apa yang telah dirumuskan dalam hukum internasional dan juga dalam prinsip-prinsip HAM. Maka, menyatukan Islam dan HAM bukan hanya perlu, tapi merupakan suatu keharusan. Islam adalah agama yang ajarannya diturunkan secara bertahap pada tempat, waktu, dan situasi yang berbeda-beda yang kemudian diinterpretasikan melalui jalur fikih. Fikih menjadi satu-satunya dasar hukum dalam Islam yang harus mampu mengakomodir temuan-temuan baru dan memberikan penegasan hukum atas temuan tersebut, sehingga hukum Islam tidak stagnan dan tetap terbuka dalam menerima perubahan interpretasi. Sisi lain, diperlukan juga redefinisi dalam tubuh HAM itu sendiri, sehingga HAM pun tidak hanya mengutarakan konsep-konsep yang tidak menghormati nilai-nilai Islam. Salah satu contoh, dalam deklarasi dinyatakan bahwa negara diperbolehkan tidak mengikuti aturan HAM dalam kondisi-kondisi darurat, dan itu tidak ada dalam prinsip hukum Islam, karena hukum Islam berlaku tetap dan seterusnya. Dan lagi, HAM seringkali diinterpretasikan ke dalam bentuk hukum yang berbeda-beda dalam setiap negara, yang itu membuat jarak atau gap antara Islam dan politik semakin jauh. Rasionalisasi penerapan nilai-nilai HAM ini memang terkadang menyebabkan tersingkirnya nilai-nilai lain, termasuk nilai agama. Maka, perlu adanya refleksi HAM dalam kerangka berpikir yang islami sehingga nilai keduanya dapat disatukan. Melihat kesamaan-kesamaan di atas, maka perdebatan mengenai dua prinsip ini sebenarnya terjadi di arena perspektif umat Islam dan Barat. Banyak yang mengira bahwa kesepakatan-kesepakatan internasional dalam deklarasi HAM merupakan ide-ide yang berasal dari agama Kristen atau dari pandangan Barat, sehingga kalau diamati, sebagian besar dari prinsip-prinsip tersebut juga merupakan prinsip dasar dalam Islam. Maka, diperlukan adanya dialog internasional antara dunia Barat dan dunia Islam untuk merevisi HAM agar menjadi prinsip yang benar-benar universal. Selain itu, untuk menghindari kesemena-menaan hukum terhadap perempuan, para perempuan Muslim juga harus berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi proses pembuatan hukum baik dalam negeri maupun internasional. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dari berbagai penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa HAM adalah sesuatu yang bersifat kodrati dan berasal dari Tuhan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia untuk mencapai peradaban yang lebih baik, maka harus ada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yakni HAM. B. Saran.
Dalam konteks masyarakat internasional harus menghormati HAM dari PBB, yang artinya bahwa semua negara harus tunduk dan patuh terhadap deklarasi tentang penegakan HAM di skala nasional maupun internasional. Jadi, dengan adanya deklarasi tersebut, masyarakat akan sadar akan tidak dibenarkannya penindasan dan penjajahan terhadap manusia dengan alasan apapun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.